Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kebunku akan mendokumentasikan beberapa hal penting ya dari proses pembelajaran kebunku pada tanaman anggur khususnya ya, tanaman anggur. Jadi supaya nantinya bisa ditingkatkan lagi pembuahannya ya. Dari catatan kebunku yang terpenting, pertama dalam pemeliharaan tabula pot anggur, yang paling utama itu adalah media tanamnya, teman-teman ya. Media tanam, kalau media tanamnya sudah bagus ya, sudah cocok, terus tanahnya, pupuk kandangnya itu sudah matang, terus drainasenya bagus, anggur ini akan cepat besarnya teman-teman. Jadi pembesaran batangnya juga bisa kita percepat ya, bisa kita pacu dengan air. Sudah itu masa pembuahannya juga bisa cepat. Seperti yang ini teman-teman. Ini rombongan Ninel ya. Ninel ini sampai saat ini umurnya baru 4 bulan teman-teman. Tapi udah berbuah ya. Itu buahnya ya teman-teman ya. Buahnya Ninel. Sekarang dia di sebelah dalam. Yang itu Ninel ya. Yang sana. Jadi ini umur 4 bulan teman-teman. Yang pertama harus diperhatikan oleh kebunku itu ya ini media tanam. Jadi tingkat porositasnya ini harus poros sekali ya kalau untuk anggur. Jangan sampai menggenang terlalu lama airnya. Jadi kalau kita siram sampai penuh terus dia keluar lewat bawah, nggak sampai setengah menit ini udah kering, udah habis. Nah, jadi batangnya ini bisa kita percepat besarnya. Kita siram aja yang banyak tiap hari, siram 4 liter, 5 liter sehari ya. Kali 4 liter, 5 liter, 4 liter, 5 liter, dia cepat besarnya. Cepat besar. Sudah itu baru masuk ke masalah pembuahannya. Jadi pembuahan ini ada dua macam ya. Ada dengan sistem pruning ya, pruning total ya. Jadi cabang-cabang tersiernya semua dipotong, daun dikurangin. Jadi itu pembuahan serentak. Nah ini biasanya paling bagus dilakukan untuk tanaman-tanaman yang umurnya udah di atas 1 tahun ya teman-teman. Tidak tahu kalau kebunku ada salah persepsi ya. Tapi kalau tanaman-tanaman muda jangan di pruning. Kasihan ya, nanti batang belum besar, tunasnya juga belum siap ya, akarnya juga belum banyak. Tapi kalau misalnya sebagai penghobi, posisi kebunku sebagai penghobi ya, tidak buat berproduksi untuk diambil buahnya, diperdagangkan buahnya, dijadiin sarana buat produksi jualan buah lah. Nah itu memang harus pruning dan harus sabar ya. Harus memperbaiki batangnya dulu. Kalau batangnya bagus, subur, baru bisa istilahnya dipangkas. Tapi kalau buat penghobi seperti kebunku lebih memilih ini ya, potes pucuk. Potes pucuk. Kenapa potes pucuk? Kenapa kebunku tidak memilih pruning saja? Karena menikmatinya akan lebih lama kalau untuk potes pucuk teman-teman. Kok bisa lebih lama? Ya karena kita tidak serentak panennya. Selama kondisi tanamannya bisa kita jaga ya, tingkat kesuburannya bisa kita jaga, pembuahannya bisa kita lakukan bertahap. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah mengalami variation. Artinya tanamannya ini buahnya sudah memasak ya. Udah mulai berubah warna. Semua anggur muda warnanya hijau. tapi pas matangan dia berubah
Kalau yang merah jadi merah, yang ini ungu tua jadi ungu tua, yang hijau tetap hijau saat matangan ya. Nah, jadi kebunku lebih memilih potes pucuk. Kenapa? Karena ini contohnya. Jadi di sini ada yang sudah variation ya. Beberapa minggu lagi mungkin matang. Nah, ini masih muda. Masih muda. Nah, ini udah variation. Variation. Salah terus. Nah, ya. Ini ya, lebih gampang. Kita lihat yang ini. Ini paling lama 2 minggu lagi udah matang. Ini anggur Heliodor ya, Heliodor besar-besar ini. Warna matangnya hijau. Dia sudah mau matang, tapi ada yang agak besar. Di bawahnya ada yang agak besar juga. Ini masih agak lama. Dan ini masih kecil-kecil. Sudah gitu, ini ada yang baru berbunga ya, teman-teman. Ya. Nah, ya. Tuh ya, ini bunganya. Ini satu pohon. Jadi, kenapa kebunku memilih sistem potek pucuk? Potek apa namanya? Potek pucuk ya. Ya karena kebunku bisa panjang panennya ya. Mungkin selama tanamannya bisa kita jaga nutrisinya, bisa panennya bisa nggak berhenti, tapi jangan digeber ya. Satu pohon kita bungain yang banyak langsung, jangan. Kita bungain sedikit-sedikit, makanannya kita jaga, hamanya kita jaga gitu kan. Akhirnya setiap bulan kita bisa panen anggurnya. Bisa panen, nggak berhenti karena anggur ini tanpa musim ya. Kelemahannya satu, hujan, dia jangan kena hujan. Kalau kena air hujan dia rusak ya, jamurnya, cendawanya. Yang kedua, hamanya ya teman-teman ya, kelelawar, tikus, aduh. Ini kebunku terpaksa pasang paranetin ya. Kelelawar udah nggak masuk, sekarang tinggal tikus. Jadi di situ kebunku memilih potes pucuk untuk pembuahan anggur karena dalam skala hobi ya, bukan skala produksi. Kalau skala produksi janganlah ya potes pucuk karena nanti repot panennya nggak seragam. Yang kedua, yang ketiga, apa yang berikutnya ya, masalah besaran ya. Kita lihat ini Heliodornya di sini agak besar-besar ya, bukan agak besar-besar, ini hampir seperti Julian ya, teman-teman besarnya ya. Jadi kalau dia buahnya sedikit dia akan besar-besar dan dilakukan penjarangan ya. Cuman yang ini buahnya banyak. Jadi satu dompol ini kemarin udah mau 1 kilo lebih dan ini hampir patah di sini teman-teman. Dan tidak dilakukan penjarangan dan buahnya cenderung kecil-kecil. Jadi masalah besar kecilnya itu nanti tergantung kemampuan batangnya. Membawa nutrisi buat ke buah yang pertama, yang kedua banyaknya dompolan buah. Kalau tanaman masih 3 bulan kita bungakan ngarepin kuat dompolnya 100 dompol, mungkin bisa ya, tapi besarnya nggak maksimal. Oh bisa dong 100 dompol, nanti berinya kita buangin semua, kita tinggal sisain sedikit ya. Kalau gitu ngapain melihara sampai 100 dompol ya, pelihara aja 10 dompol, 20 dompol terus dijarangin, lebih bagus. Jadi itu ya teman-teman ya, catatan kebunku. Lanjut ya teman-teman, catatannya, dokumentasinya, masalah hobi ya, kapasitas penanaman anggur sebagai hobi ya, bukan untuk produksi ya. Berikutnya ini ya, seperti ini misalnya dompolannya ini keluarnya agak banyak ini ya, satu pot, memang potnya pot 70 ya, itu kebunku potong agak banyak pucuknya, jadi ini dompolannya keluar banyak ya teman-teman, 30 lebih. Cuman ya itu kemungkinan buahnya, berinya tidak bisa besar-besar. Ini sama, kebunku juga memilih potes pucuk, cuma pucuk yang dipotesnya kebanyakan gitu, jadi keluarnya serentak yang ini. Nah seperti ini ya teman-teman, di sini kan sudah keluar 1, 2, 3, 4 ya, karena dia terlalu panjang. Kemarin
kebunku potong lagi di sini. Ya, di sini dipotong. Nah, di ujung sana di atas dia keluar lagi bunganya. Nah, memang nggak maksimal ya, besarnya nggak besar. Karena memang pembentukan buah, dia lagi pembentukan buah yang cukup banyak ini. Kalau untuk pemula ya, penghobi pemula seperti kebunku ini ya. Jadi kurang lebih yang jadi ini 36 dompol, 2 dompol yang sudah variation itu variation itu dimakan sama entah kelelawar, entah codot ya, entah codot, entah tikus. Nah, ya. Jadi tahapan hobi ini cukup menyenangkan, menanam anggur di dalam pot. Ini di atas dak ya, di atas dak. Jadi di atas rumah. Di atas rumah. Nah, yang terpenting itu tadi yang pertama media tanam. Kita yakinkan dulu media tanamnya bagus, poros, terus pupuk kandangnya sudah matang. Kalau semua sudah siap, bibit kita masukin. Begitu sudah hidup, tumbuh dengan istilahnya ditandain dengan pucuk-pucuknya ya. Pucuknya itu cepat berkembangnya. Kita mulai usia 1 bulan lah ya, 1 bulan sesudah di media tanam ini. Bulan berikutnya mulai masuk pupuk pembungaan ya, pupuk pembungaan seminggu sekali. Kebunku kasihnya MKP KNO3 yang standar-standar aja, seminggu sekali. Selama 4-8 kali kalau kebunku taruh ya. Jadi bisa 1-2 bulan ya. Nah, sesudah itu karena sistemnya potes pucuk, kebunku tidak melakukan apa-apa kecuali pucuk-pucuknya ini dipotong. Seperti mana ya teman-teman ya, mau lihat bekas potongannya ini agak susah. Aduh, gimana? Nah, ini kemarin di sini dipotong ya, sini dipotong, tunasnya terubus dari sini keluar dia bawa 2 dompol ya, terubus dari sini keluar bawa 2 dompol ya, terubus dari sana keluar juga nih bawa 1 dompol ya, yang ini ya maaf, bawa 1 dompol. Jadi begitu nanti pucuknya kalau kita potong lagi di sini, misalnya ini udah ada di sini ya teman-teman ya, 1 2 3 ini dompolan ini bagus, ini tunas batnya. Misalnya dipotong di sini pun dia akan terubus, insya Allah bawa bunga lagi ya. Karena sampai sekarang pun seminggu sekali masih kebunku kasih pupuk MKP KNO3 nya ya untuk makanan dia, karena dia nanamnya di pot, jadi dia nggak bisa cari makanan sendiri ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, catatan kebunku untuk penghobi, khusus hobi ya, tanaman buah dalam pot. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.